Di dalam kelas, seorang pengganggu sekolah sedang menindas seorang siswi, dan tidak ada satupun teman sekelas yang berani membela. Saat itu, seorang siswa lemah dan penakut menarik tangan siswi tersebut. Tindakan itu membuat pengganggu sekolah marah, dan akibatnya siswa lemah itu dihajar habis-habisan. Namun, ia lalu mengambil pena di lantai dan mengarahkannya ke pengganggu. Pengganggu sekolah meremehkannya, bahkan dengan berani menggenggam pena itu dan mengarahkannya ke matanya sendiri. Tapi detik berikutnya, siswa lemah itu benar-benar menusukkan pena tersebut. Itulah akhir dari menindas orang baik. Akibat insiden itu, siswa lemah tersebut dihukum penjara. Setelah sembuh dari luka-lukanya, pengganggu sekolah mendatangi siswa lemah itu di penjara dan bersumpah akan menuntut balas setelah ia keluar. Siswa lemah itu memohon ampun, tetapi pengganggu hanya menjawab dingin dengan 3 kata, tidak bisa dimaafkan. Siswa lemah yang malang itu bernama Zheng Yuan. Baru beberapa waktu di penjara, ia sudah kembali mendapat masalah. Dalam sebuah pertandingan bola, tanpa sengaja ia melukai seorang tahanan yang berkuasa di penjara, yang dijuluki San Pang, si gendut 3. Tak terhindarkan, di waktu istirahat, San Pang menyeretnya pergi. Zheng Yuan berusaha keras melawan, tetapi tidak ada yang menolongnya. Saat itu, seorang pria dingin berjalan mendekat. Tiba-tiba, San Pang dan anak buahnya menjadi patuh. Menyadari bahwa pria ini mungkin bisa menyelamatkannya, Zheng Yuan melepaskan diri dan memeluk kaki pria itu dengan erat. Pria itu tahu San Pang sedang berusaha menindas pendatang baru dan hendak membawa Zheng Yuan pergi. Merasa kehilangan muka, San Pang melayangkan tinjunya, tetapi pria itu dengan mudah menghindarinya dan membalas dengan satu pukulan telak yang langsung membuat San Pang tersungkur. Dengan demikian, Zheng Yuan selamat. Keesokan harinya, ia mencari pria yang telah menyelamatkannya dan berkata ingin belajar bertarung, ingin menjadi kuat, tidak ingin terus-menerus melarikan diri dan hidup dalam ketakutan. Pria itu menatapnya, seperti melihat dirinya di masa lalu. Ia memberi syarat, jika Zheng Yuan bisa berlari 100 putaran dalam 40 menit, maka ia akan menerimanya sebagai murid. Demi menjadi kuat, Zheng Yuan berlari setiap hari. Waktu terus berjalan. Sekarang, ia harus berubah. Melihat ketekunan luar biasa di dalam diri Zheng Yuan, pria itu akhirnya menerimanya sebagai murid meskipun ia telah melewati batas waktu. Hari demi hari berlalu, pria itu mengajarinya teknik bertarung, pukulan, tendangan, kuncian, daya tahan, hingga teknik menahan serangan. Setelah latihan panjang, Zheng Yuan mulai menunjukkan kemajuan dalam kekuatan dan kecepatan pukulan. Sementara itu, pengganggu sekolah yang dulu ditikamnya kini bergabung dengan geng dan menjadi anggota eksekutor mereka. Di penjara, San Pang akhirnya menantang Zheng Yuan ke gudang untuk menuntut balas. Kali ini, Zheng Yuan tidak melarikan diri dan menerima tantangan itu dengan berani. Pertarungan pun dimulai. Meskipun Zheng Yuan lebih lincah dan beberapa kali berhasil memukul San Pang, tubuh lawannya yang keras membuat pukulannya tidak cukup kuat untuk memberikan dampak besar. Akhirnya, San Pang berhasil menjatuhkan Zheng Yuan. Namun, keunggulan Zheng Yuan bukanlah kekuatan, melainkan daya tahannya. Ia terus bangkit setelah dijatuhkan berkali-kali. Hingga akhirnya, dalam satu kesempatan, ia menggunakan teknik kepala untuk menyeruduk San Pang dan menjatuhkannya. Setelah pertarungan itu, Zheng Yuan menjadi terkenal di penjara. Tapi saat yang menyedihkan pun tiba, pria yang melatihnya harus dipindahkan ke penjara lain. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan. Hiu tanpa sirip tidak boleh berhenti berenang.